Nah, kita bisa pakai dari F ini, F sama dengan tadi berapa I kali L ya, kali B sin theta ya. Jadi di sini tetanya diketahui karena sudutnya itu harusnya ke sini kan, ya. Ini keluar, jadi ke sini B-nya keluar, berarti 90 derajat kan tetanya kan. Berarti teta di sini 90 derajat. Nah, di sini F-nya juga diketahui. Di sini 3,48 ya. Kali 10 pangkat min 2 sama dengan I 0,245 dikali L-nya 0,1 ya. Dikali B ya. B-nya yang dicari ya. Dikali sin 90 ya. 1 ya. Jadi akhirnya B-nya sama dengan 3,48 kali 10 pangkat min 2 per 0,245 kali 0,1. Nah, ini sama dengan berapa ya? Dengan 3,48 10 pangkat min 2 per 2,25 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini kan tinggal dicari 3,5 bagi 2,45 ya. Coba dihitung berapa itu. 1 koma makanya. Bagi 1,42 ya di sini ya. 1,42. Ini satuannya apa itu? SI ya, T ya. Nah, ini B-nya keluar. Nah, sekarang sebenarnya di sini kan juga ada F juga ya. Jadi kalau yang ini kan F untuk yang kawat yang mendatar. Sedangkan yang vertikal ada terpengaruh F juga, itu ke arah berarti kan kayak ini harusnya ke bawah ya, harus ke bawah. B-nya ke sini, berarti ke arah sini ya. Ini F1 ya. Ya, ya. Kemudian yang di sini ini harusnya ke atas. Ini ada ke arah sini. F2 kan? Bener gak ya? Ya kan ke atas, terus B-nya keluar, kan jempolnya ke samping kan. Jadi F2. Nah, F1 di sini itu sama dengan F2. Iya. Bener gak? Kenapa bisa sama F1 sama F2? Sama kan F1 sama F2 kan? Karena harusnya sama. Panjangnya sama ya kan, B-nya juga sama. Jadi sama kan? Karena F1 sama nilainya tapi berlawanan arah, jadi 0 ya resultannya. Sehingga memang sebenarnya yang berpengaruh yang ke bawah aja. Ya, itu ya. Maksudnya ini jadi nggak berpengaruh. F1 F2 itu ada sebenarnya cuma saling Cek, cek. jadi 0. Jadi yang ada cuma ke bawah. Oke, sudah paham ada yang ditanyakan terkait arah juga. Jadi arahnya pertama, jadi kalau ini ya, ini arusnya dulu nih gitu ya. Mau ke bawah, ke samping, atau ke atas. Kemudian ditekuk ya, kalau ditekuk itu B-nya. Misalkan ini ke sini, B-nya keluar nih, ke sini ya. Berarti F-nya ke bawah ya. Mungkin sudah paham ya terkait ini ya, penentuan F, B, sama I ya. Dari aturan tangan kanan ya. Oke. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi ke topik berikutnya ya. Apa? Ngeheng kan? Tuh.
Ini kalau tulis papan tulis aja ya. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya. Kalau tadi gaya pada arus listrik ya di sini ya, pada kawat. Sekarang jadi gaya pada muatan listrik gitu kalau sekarang ya. Listrik di medan magnet. Ini di medan magnet ya. Jadi kalau yang tadi kan arus listrik, jadi namanya arus listrik itu kan muatan yang bergerak dalam kawat kan. Nah sekarang kita bahas terkait muatan listrik yang tidak dalam kawat gitu ya. Jadi muatan listrik yang bebas, tapi dia dalam medan magnet. Nah itu seperti apa gayanya? Jadi kalau di sini ada ini, misalkan ada magnet ya di sini ya. Ini kutub utara, kutub selatan. Maka di sini ada B ya, medan magnetnya kan ke sini. Nah ini kan B ya. Kemudian misalnya ada muatan listrik nih di sini lewat ya, Q ya, satu muatan listrik gitu ya. Itu dia misalkan lewat ke sini nih. Nah gitu kan. Ini yang plus misalnya, terus ada yang min. Ini nggak pakai kawat gitu ya, jadi cuman titik muatan itu melewati medan listrik misalnya. Nah itu, ya, kenapa? Ke toilet ya. Jadi kalau tadi sebelumnya ini ada kawatnya, ini nggak ada kawat nih. Jadi bayangkan ada muatan listrik ya, nggak kelihatan ya, itu terbang gitu ya, atau ngelewatin suatu medan inilah, B gitu ya. Nah itu muatan ini yang ngelewatin sini, itu terkena gaya juga gitu ya. Ada gaya terpengaruh oleh gaya medan magnet gitu. Nah sekarang bagaimana gayanya? Kita pakai pendekatan jadi bisa dikatakan gini, jadi Q ya, muatan Q jadi N muatan ya, sebanyak N ya, N sebanyak, misalnya sebanyak N muatan listrik ya. Jadi muatan listrik itu sebanyak N ya, misalkan ya, muatan listrik Q gitu ya. Maka arusnya itu sama dengan N-nya dikalikan dengan Q ya, dibagi T ya, karena definisi arus itu kan muatan yang bergerak setiap waktu gitu. Kalau di sini kan yang bergerak juga kan, walaupun nggak pakai kawat gitu ya. Jadi misalkan ada sebanyak N muatan gitu ya, N itu ya bisa berapa ya, bisa 10, bisa 100 gitu ya. Maka I-nya itu yang kesini tuh N-Q per T gitu. N kali Q dibagi per waktunya, selama dia bergerak selama berapa detik lah gitu ya. Kemudian yang ditempuh, jadi misalkan di sini ada L ya gitu ya. Maka jaraknya, ini arus, nah sekarang jarak itu sama dengan V kali T ya. V-nya itu kecepatan dia gerak ya, kecepatan geraknya muatan listrik gitu ya. V kali T ya. L ini udah tahu lah ya, jarak ini ya, V kali T. Nah kemudian gayanya berapa gitu kan. Jadi gaya yang dialami ya, dialami oleh N muatan listrik ya, N muatan listrik.
gayanya bagaimana kalau tadi kan ILB kali sin theta ya. Dengan pendekatan yang sama, jadi F sama dengan I dikali L kali B ya. Sin theta, maka I-nya pakai yang ini. Ya, pakai ini masuk berarti N/Q per T ya. L-nya pakai yang ini ya, berarti dikali VT ya. Kali VT. B-nya tetap ya. B sin theta. Berarti F-nya sama dengan, ini T-nya kan bisa dihilangkan ya. N dikali Q VB ya. Sin theta. Nah. Jadi seperti ini. N jumlahnya, Q-nya itu berarti muatannya ya. V kecepatannya kali ini B ya, B besar ya. B besar kali sin theta. Gitu ya, kayak yang oleh N. Nah, kalau misalkan ini kan N ya, kalau misalkan 1 berarti N-nya dihapus. Jadi Q VB sin theta untuk ini kan gaya yang oleh N muatan ya. Kalau misalkan 1 muatan saja berarti N-nya dihapus kan? Ya, ini F ya. Jadi kalau gaya 1 muatan ya, gaya yang dialami oleh 1 muatan. Gaya yang dialami satu muatan. Maka F sama dengan, nah N-nya dihapus, karena ini kan N ya. Berarti Q, V, B, sin theta ya. Oke. Gitu ya. Terus untuk menentukan arahnya sama kayak tadi kan ada arus ya. Tadi arah arus, kalau ini arah muatannya. Yang tadi kan ini arah muatan ya ke sini ya misalnya. Ke bawah, terus ke samping ya. Nah ini ke atas misalnya. Sama kayak tadi arahnya. Oke, jadi rumus yang dipakai nanti ini ya, ini sama ini ya. Ini kalau N, kalau ini yang 1 ya, 1 muatan. Nah, nanti yang dipakai ya. Oke, sekarang contoh soal ya. Contoh soal. Ya, kita lihat. Oh ya. Jadi sebuah medan magnet memberikan gaya sebesar 8 kali 10 pangkat min 14 ya.
proton ke arah barat. Pada sebuah proton yang bergerak vertikal ke atas ya. Dengan kelajuan dengan 5 kali meter per detik. Ketika proton bergerak secara horizontal. Gaya yang bekerja Oke, contoh soal ya ini ya. Soal. Ya. Yang mana? Ini. Ini dari konsep ini. Jadi arus itu adalah sejumlah muatan yang bergerak dalam satuan waktu gitu. Jadi misalkan ini kan sebanyak n muatan listrik Q ya, berarti kan ada Q itu anggap aja satu muatan ya, sebanyak n itu bisa 100, 1000 itu kan ya. N ini kan variabel ya, berarti kan kalau misalkan 1000 muatan, berarti kan dikalikan dengan 1000 kan muatannya kan. Jadi n Q dibagi T karena arus itu adalah sejumlah muatan yang mengalir per satuan waktu gitu, makanya dibagi T gitu per waktu kan. N itu dari sini sebanyak, asumsinya sebanyak n muatan. Jadi misalkan bisa 100, bisa 1000 kan, n itu kan. Secara umum kan kita pakai n gitu aja kan. Gitu jadi ya. N kalau n jumlah itu nggak ada satuannya, cuman misalkan kan 1000, misalkan kayak ada 1000 apa ya? Ya kan muatan listrik kan itu kan. Ya misalkan ya. Kalau lewat ini misalkan lewat kawat kan dia juga mengalir juga, per detiknya itu ada berapa muatan gitu kan.
sama kayak gitu. Kalau ini kan kita gaya pada muatan ya, muatan itu kan apa ya, listrik, tapi listrik, bagian listrik lah yang terkecil gitu ya. Kenapa kok pakai N? Ya. Proton kalau Kiples. Proton itu kan yang positif. Kalau elektron negatif. Muatan listrik ya. Oke, gimana nih ke soal saya sekarang ya? Besar dan arah medan magnet ya di daerah tersebut. Kalau arah, nah itu ada petunjuknya di sini sebenarnya. 0 ini kan? Kan kalau misalkan di sini kan QVB sin theta ya. Berarti kalau ininya kalau 0 berarti kan sin thetanya 0 kan? Sudutnya 0 kan? Iya enggak? Berarti arah dari B kan itu? Iya. Bener nggak? Oh iya enggak. Jadi nilainya dulu ya, kalau nilainya gampang ya, nilainya bisa dihitung ya. Ini kan mencari B ya, besar dan arah. Ya, di sini kan jadi kalau diketahui ya, diringkas ya, diketahuinya itu yang pertama bergerak ke arah barat ya. Muatan protonnya kemana? Ke barat ya. Proton ke barat. Itu ternyata F-nya 8 kali ya. Ini F sama dengan 8 kali 10 pangkat min 14 Newton ya kalau ke barat. Kemudian gaya bukan, fotonya ke ini ya,
vertikal ke atas ya. Proton vertikal ke atas ya. Proton vertikal ke atas. Ke atas. Maka F-nya ke arah barat ya. Maka F ke barat ya. Ke barat. 8 kali 10 pangkat min 14 Newton. Kelajuannya sama dengan 5 kali 10 pangkat 6. Ya. Itu ya. Jadi protonnya vertikal ke atas, F-nya ke barat kan? Gitu kan? Ketika proton bergerak horizontal ke arah utara, ya. Terus kalau misalkan proton ke utara ya. Ke utara, kalau protonnya ke utara, F-nya sama dengan 0 kan? Ya. Benar kan? F-nya 0 kan di sini? Gitu. Nah, ini Q-nya sama dengan 1,6 ya. Kali 10 pangkat min 19 kolom. Terus besar dan alam dan marinnya seperti apa gitu ya, ditanyakan B ya. Ditanyakan B ya, vektor ya berarti ya, besar dan arah ya. Kalau mencari besarnya kan bisa pakai rumus itu ya nanti ya. Nah sekarang ada F barat, ada ini ya, ada proton ke utara ya. Berarti kan barat, utara itu kan 2 dimensi ya. Berarti kalau yang dimensi ketiga kan yang ke atas bawah ya, ya kan. Tapi di sini ada proton vertikal ke atas, F-nya ke barat. Proton ke utara, F-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita jawab ya. Yang pertama F-nya asumsinya gini ya, F-nya ke barat ya berarti ya. Jadi kita pertama F-nya ke barat gitu kan. Ini anggap aja barat ya. F ya. Ini barat gitu ya. Ini barat kan. Nah, ketika barat protonnya vertikal ke atas gitu ya. Vertikal ke atas itu kemana? Apa bisa ke sini ya mungkin ya? Keluar kan? Ini kan F. Nah ini ingat nih, proton ke utara F-nya 0 kan? Misalkan ini utara gitu ya. Ini utara ya. F sama dengan 0 ini artinya apa? Tetanya 0 searah kan? Artinya arah B-nya itu ke sini, ke atas, ke utara kan? Berarti proton vertikal ke atas itu, ya ini F, karena B-nya ke atas, F-nya sini berarti, ingat berarti kan ke sini ya. Berarti kalau yang vertikal ke atas itu yang keluar dari papan tulis gitu. Ya. Jadi si ininya apa? Simpulnya seperti inilah ya. Jadi ke sini. Jadi si protonnya itu keluar dari papan tulis ke sana gitu. Jadi kan kalau misalkan ini kan ke sana ya, B-nya ke atas, maka F-nya pas ke sini kan? Iya enggak? Ke atas itu ke sini, keluar dari papan tulis. Gitu. Jadi kalau yang ke sini kan utara itu kan, utara barat itu kan 2 dimensi. Nah, dimensi ketiga itu kan yang keluar kan? Ya, benar ya? Berarti kalau kita nanya arahnya, B-nya ya ke arah utara. Karena kan ketika utara, F-nya sama dengan 0. Jadi sebenarnya
B ke arah utara ya. B ke arah utara ya. Karena apa? Karena F-nya 0 ya. Berarti apa? Sin theta sama dengan 0 gitu. Searah kan? Karena searah. Jadi akhirnya B-nya ditentukan ke arah utara. Terus kita udah dapat arah kan di sini kan? Kemudian besarnya berapa kan? Kalau besarnya tinggal dipakai rumus saja kan? Yang Q VB tadi kan, itu kan cuma 1. Jadi F Q VB sin theta ya. Nah, Q-nya kan ini ya, 1,6 kali, oh F-nya udah ada ya. F-nya tadi ini ya, 8 kali 10 pangkat min 14 ya. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali kecepatannya tadi ada kan 5 kali 10 pangkat 6 ya, dikali dengan B yang dicari. Kalau tetanya berapa di sini? Jadi kan ini ke arah barat nih, tetanya ini ke sini ya. Berarti kan ada sudutnya berapa nih kalau keluar sama ke sini? Dikalikan berapa sin? Berapa? 90 ya berarti ya. Berarti B sama dengan 8 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan 1,6 dikali 5 kali 10 pangkat 6. Itu ya berarti ya. Oke. Sama dengan 8 dibagi 1,6, 5 ya berarti ya. 5 berarti hilang kan sama ini. Ini min 14, ini min 13 ya. Jadi 10 pangkat min 1 ya. Ya. 0,1 berarti ya. Tuh, arahnya ke utara yang ini. Sudah kan ya? Ini ada yang ditanyakan nggak?
Udah lanjut ya. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu medan magnet. Sekarang kita menghitung medan magnet yang diakibatkan oleh kawat lurus panjang yang beraliran listrik ya. Jadi misalkan ini arus, ini kawat ya, kawat lurus, kemudian dia dialiri arus di sini. Ada arus ya di sini. Maka nanti ada medan magnet di sini ya, muter ya. Ini berarti arahnya ke sini ya. Arah gitu ya. Seperti ini, Bang. Ini B ya, B di sini. Maka B itu sebanding sama I per R ya. Jadi semakin besar arusnya maka B semakin besar. R itu jarak dari kawat itu ya. Semakin besar maka B-nya semakin kecil. Semakin besar semakin jauh dari kawat gitu ya. Kemudian kalau rumusnya sendiri itu nanti ada ini mu0 per 2pi ya. Dikalikan dengan I per R ya. Jadi ini mu0 per 2pi ini anggap aja sebagai konstanta ya, karena ini kan masih perbandingan. Kalau ini udah pakai tanda sama dengan ya. Jadi mu0 itu sama dengan permeabilitas ya. Ruang hampa ya. Nilainya itu tetap ya, jadi 4pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla per ampere. Ini mu0 ya, di sini mu0 ya. Gitu. Jadi besarnya B dihitung dengan rumus ini nanti kita. Sudah ya, nanti berarti kita contoh soal lagi ya. Contoh soal lagi.
contohnya sebuah kawat listrik ya. Sebuah kawat listrik. Di dalam dinding suatu bangunan. Ya. Contoh soalnya sebuah kawat listrik di dalam dinding suatu bangunan dialiri arus arah ya sebesar 25 ampere dengan arah vertikal ke atas. Berapakah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus tersebut di titik P ya, yang terletak tepat 10 cm di sebelah kawat tersebut ya. Jadi kalau digambarkan kan ini kawat ya. Berarti arusnya di sini 10 ampere 25 ya. Arusnya 25 ampere. Kemudian di sini ada titik P ya. Nah, di sini titik P. Di sini berarti jaraknya ini L ya, misalnya L sama dengan 10 cm gitu kan. Ditanyakan berapakah medan magnet ya, berarti B ya. Ditanyakan B ya, ditanyakan B. Jadi kita pakai rumusnya tadi gimana? B sama dengan mu 0 per 2pi ya, kali I per R ya. Ini kan sudah ada nilainya ya tadi, 4pi kali 10 pangkat min 7 ya, dibagi 2pi. Harusnya sudah ada di situ 25, R-nya berarti 0,1 ya, L 0,1. Nah, ini berarti sama dengan ini 2 ya. Berarti berapa nih? 500 ya. 5 kali 10 pangkat min 5 ya, benar nggak?
Min 7. Ya. Iya, ini. Jadi kalau di sini kan harus ke sini, berarti masuk ke dalam ininya kan? Medan magnetnya kan? Ini kalau simbolnya itu disilang ya, masuk itu ya. Nah, ini keluar ke sini gitu, muter. Oke, sekarang lagi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Enggak. Udah, lanjut ya. Nah, sekarang contoh soal lagi ya, yang sama. Contoh soal.
Ini dua kawat lurus sejajar yang terpisah 10 cm dialiri arus listrik dengan arah berlawanan ya. Arus I1 5 ampere mengarah keluar dari bidang halaman. Jadi kalau keluar itu simbolnya kita pakai titik ya. Titik. Nah, dibuletin ini artinya I1 ya. Jadi keluar sini. Itu kemudian I1 ini I1 ya, I1 keluar ya. Ini keluar, ini keluar kan. Kemudian di sini ada yang masuk, kita simbolkan silang ya. Ini I2, ini masuk ya di situ ya. Masuk gitu. Terus I1-nya tadi apa? 5 ampere ya, I2-nya 7 ampere. Nah, kemudian ada jarak 10 cm ya ke sini. Nah, ini titik tengahnya kan di sini nih. Ini kan medan magnetnya kan muter ya, seperti ini ya. Ini juga sama nih, muter nih. Nah, muter ke sini ya. Ini berarti kan keluar, berarti ke berlawanan jarum jam ya, arahnya ke sini ya. Ya kan, karena kan keluar ya, ke sini. Ini berarti ke, sedangkan kalau yang masuk ke sini ya, berarti searah jarum jam nih arahnya, B-nya gitu ya. Ke sini, pas di titik pertemuannya di sini, ini ke atas sama-sama ke atas ya, gitu kan, berarti di sini misalkan 1, berarti ini ke atas ya, ini B1 nih, yang di sini ke atas juga B2. Nah, jadi ditanyakan kan medan magnet pada titik tengah ya, titik sini kan titik tengahnya sama-sama ke atas. Jadi medan magnetnya saling memperkuat antara I1 sama I2 di sini. Kemudian tadi I1-nya diketahui udah ya, I1 5 ya. I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 7 ampere gitu ya. Nah, ditanyakan arahnya kan udah ke atas ya, udah ketemu. Sekarang besarnya berapa kan? Berarti B sama dengan, dijumlahkan aja ya, B1 ditambah B2 kan. Karena ada karena arus 1, ada karena I2, jadi dijumlahkan karena arahnya sama. Tadi pakai mu 0 ya, per 2pi ya, dikali I per R ya tadi ya, I per R. Ini I1 ya, I1 ini R1, jadi di sini jaraknya ada R1 di sini ya. Ini R1, ini R2 ya, sama-sama di sini, karena di sini di tengah berarti 10 cm tadi dibagi 2 ya. Jadi 5 ya di sini ya. Ini 5, ini juga 5. Ya kan? Tengah. Oke. Ditambah mu 0 per 2pi dikalikan dengan I2 ya, per R2 gitu. R1 sama dengan R2 ya. Nah, ini karena sama, kita bisa keluarkan ya, mu 0 per 2pi R gitu ya. 2pi R dikalikan I1 ditambah I2. Karena di sini kan R1 sama dengan R2 ya, sama dengan R gitu, 5 cm ya. Ini 2pi R2 R. Nah. Tadi berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 2pi R-nya tadi ya, 0,5 ya. Oke, 0, berapa? 0,5 ya. 0,5 cm ya soalnya. 0,05. I1-nya 5 ya tadi.
I1 5 ditambah 7. Nah ini jadi tinggal 2 ya. Ini kan 5 kali 10 pangkat min 2. Ini 12 ya. Ini tinggal 2. Ini kali ini kan 0,1 ya, 0,1 pi ya berarti ya. 0,1 pi berarti 40 ya. 40, 4 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 12 ya berarti ya. 48 ya. 4,8 kali 10 pangkat berapa ya? Empat puluh min 6. Min berapa? 5. Ini ya. 12. Itu ya berarti ya B-nya totalnya. Kita tambah lagi ke bab berikutnya ya. Sekarang gaya di antara dua kawat ya. Gaya di antara dua kawat paralel ya, paralel. Jadi yang dimaksud di sini ada dua kawat paralel ya. Sini, terus di sini ada arus juga I1, I2 ya. Dan di sini kita ada jarak D ya di antara dua kawat itu. Nah, di sini kawat 1 akan mempengaruhi kawat 2. Kawat 2 mempengaruhi kawat 1 ya, medan magnetnya ya. Di sini kan ada medan magnet ya. Terus ini ya. Nah, ini kan terpengaruh ya kawat 2-nya ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat B1 tadi. Jadi medan magnet yang diakibatkan oleh I1 ya. Tadi kan kita udah bahas ada mu 0 per 2 pi ya kali I1 ya dibagi dengan di sini D ya, D gitu ya, B1. Jadi B-nya ini terus gayanya gimana? Jadi gaya yang dialami oleh kawat 2 ya. Jadi itu tadi maksudnya F2 ya. Jadi ini gaya yang dialami oleh kawat 2. F2 ini berarti I2 dikali B1 ya dikali L2 ya di sini. ILB yang tadi ya. Terus I-nya 90 di sini. Maka di sini yang gaya yang dialami oleh F2 sama dengan, nah ini tinggal diganti ya, I2 ya dikali dengan B1-nya ini ya, mu 0 per 2 pi
kali I1 per D. Ya, dikalikan sama L2 ya, di sini L2. Maka F2 sama dengan mu 0 per 2pi ya. Per 2pi dikalikan dengan I1 I2 per D ya. Gitu ya. Dikalikan sama L2. Nah, jadi ini yang gaya yang dialami oleh kawat 2 karena B1 gitu. Arahnya seperti apa? Kita gambar mungkin supaya gampang arahnya. Ini tadi I1 ya. I1 ini I2. Nah, berarti kalau kita gambarkan dengan ini berarti masuk ke dalam ya, sama ini keluar ya. Berarti masuk itu tadi silang ya di sini ya. Nah, ini di sini keluar di sini. Sampai ke sini ya. Ini maksudnya ini ya, masuk keluar gitu ya. Bayang ya, muter ya. Maka ya D itu ini jarak, bukan diameter, jarak antara dua kawat. Nah, sekarang arahnya ini kan F-nya F2 kan ini ya, nilainya ini nih besar. Nah, sekarang arahnya seperti apa? Sama, jadi pakai tadi hukum tangan kanan ya, arusnya ke atas kan. Terus B-nya ke sini ya. Arus ke atas, B-nya ke dalam ya di sini ya. Ke dalam. Sehingga F-nya kemana? Ke sini kan? Ke samping ya F-nya ya. Ke sini. Nah. Ini F. Sini ya. Oke. Jadi arus ke atas, B ke dalam. B-nya ke arus ke atas. Ini arus ke atas, B-nya ke dalam sini. Nah, berarti kan ke sini, F-nya ke samping sini. Ya. Gitu ya. Kita lihat ya. Nah, ini yang kalau yang biru ini kan medan magnetnya punya I1 ya. Nah, sekarang medan magnetnya punya I2, dia juga sama ya. Ini ke sini ya. Ini keluar ya. Ini yang punyanya I2 ya, yang merah ya. Nah, ini sampai ke sini ya. Artinya I1 pun akan terpengaruh oleh I2 kan. Nah, sekarang arahnya seperti apa ini kalau ini F2 ya, F2. Nah, ini arus ke atas terus ke sini. Berarti ini F1-nya berapa ke sini kan? Ya. Ya kan, arus ke atas, medan magnet keluar sehingga F-nya jadi saling tarik menarik gitu kalau antara dua kawat sejajar itu. Ya. Benar ya, arahnya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya berlawanan arah ya, ini I1, I2-nya ke bawah gitu ya. Udah habis. Nah, ini nanti gayanya itu ke sini. Ini F2, ini F1. Nah, mungkin sama lah seperti ini. Cuma nanti ketemunya jadi akan saling tolak menolak gitu. Kalau misalkan arusnya kebalikan ya, satu ke atas, satu ke bawah. Gitu. Kalau mau dibuktikan ya sama, nanti dibuat aja. Misalkan ini ya kayak sama kayak ini ya. Ini berarti kan dia
sini ya. Terus aja ya. Ini titik. Nah, ini nanti yang ke bawah kan arah arus ke bawah, terus medan magnet masuk ke dalam, maka F-nya keluar. Ya, sama ya. Oke, ini juga sama nih, misalkan nah ini titiknya di sini. Terus ini. Itu ya. L2 ini panjangnya kabel 2. Karena di sini F2 itu kan gaya yang dialami oleh kawat 2. Gitu. Jadi kalau D ini jaraknya antara 2 kawat kan. Nah, kalau L itu yang ini. Yang seginilah gitu ke atas. Sudah, mungkin karena waktunya udah habis, kita cukupkan dulu ya, nanti lanjut lagi. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak ada di script, tiba-tiba bago yang gitu kan. FYP siap, jujur.